Video kali ini mau bahas Bang buat penjelasan terbentuknya time frame kecil dan time frame besar gimana. Bingung kadang tab kecil bearish yang besar bullish, oke? Jadi kalau udah kalian melihat terjadi berlawanan artinya itu namanya wait and see dan jangan entry ya. Jadi hati-hati, jangan maksa, jangan takut kehilangan momentum ya. Jadi saya akan kasih contohnya dasar sebagai caranya. Contohnya ya saya pakai indikator RSI ya sebagai caranya. Nanti kalian bisa lihat kelebihan dan kekurangannya ya. Karena ini setiap orang ya pasti ada tafsirnya berbeda, cara melihat berbeda ya. Jadi metode juga berbeda. Jadi semoga ya bisa kalian ambil yang positif ini kombinasi dengan metode Anda supaya lebih kuat ya, lebih pertajamkan metodenya, oke? Jadi saya akan tunjukkan contohnya di time frame HM5 ya, time 5 menit sama H1 nih ya kan. Oke. Jadi kalian bisa lihat bahwa time frame di H1 ini bahwa RSI di angka 46, sedangkan di time frame 5 menit di angka 70 ya. Oke. Kalau Anda melihat begini ya, angka di time kecil udah 70, H1 ini sudah 46 ya. Walaupun ini kan dia bullish ya, walaupun ini kelihatan dia masih mau lanjut ke atas, saran saya lebih baik jangan entry ya. Ini indikasi bahwa emas ini harganya udah tertinggi, jadi ada potensi dia akan koreksi ya. Jadi jangan takut kehilangan momentum, walaupun saat dia naik tiba-tiba ya kan, itu lepaskan aja, jangan dimaksakan karena ini didorong yang namanya sentimen. Sentimen ini kita tidak akan tahu, yang tahu itu orang yang menghargakan market ya, karena ini soal berita ya, kita gak bisa mendapat berita lebih cepat, orang yang transaksi dan lebih cepat ya. Jadi jangan pusingkan itu ya. Jadi ini melihat bahwa kita harus nunggu ya, dan juga saya akan kasih caranya gimana cara pakai time frame multifungsi ya. Jadi contohnya gini ya, yang perlu kalian pantau, kalian harus mulai dari time frame besar dulu ya. Semakin besar risiko semakin rendah dan TP-nya bisa lebih besar ya. Kalau Anda hanya fokus pakai time frame kecil, itu risikonya semakin besar, psikologinya makin berat, makin beban ya. Jadi time frame besar ini bisa menentukan kalian sebagai tipe trader apa, oke? Jadi ini menurut saya bahwa kalau seandainya Anda hanya fokus di H1, Anda adalah seorang trader intraday. Kalau fokus di H4, Anda seorang trader swing ya. Kalau Anda fokus yang daily, Anda seorang long ya. Jadi setiap time frame ini kalian bisa menentukan kalian seorang trader apa ya. Semakin besar time frame ya, semakin kalian lebih santai entry dan tidak perlu tiap hari melihat chart ya. Kalian hanya menunggu harga sekian, setelah analisa ternyata lebih ke mana, habis itu kalian cari drivernya untuk masuk ya. Jadi saya akan mencontohnya begini ya. Ya. Seandainya kita sebagai penumpang ya, kita kan cari Grab ya, oke? Sekarang posisinya kita melihat di satu ini lebih ke buy ya, RSI-nya rendah, jadi saya lihat potensi buy-nya lebih besar ya berdasarkan RSI ini ya kan. Oke, anggap saja kita posisinya lagi di 30 nih ya kan. Nah, oke, kita kan sudah cari aplikasi nih ya, kita buka aplikasi ya, ternyata kita mau tujuan ke 70 di H1 nih, oke. Nah, sebaliknya kita ke time frame 5 menit, kita lihat waktunya, oke. Setelah kita scan gitu pencarian bahwa kita lagi posisi 30 nih ya kan. Terus ternyata jarak Grabnya sama kita jauh ya, sekitar ya 3 ke 4, taruhlah 3 ke 4 berarti sekitar 45, 6, 7, berarti sekitar 400 meter atau 4 kilo lah taruh ya kan artinya kan jauh ya kan. Kalau jauh tentu kita kan akan cancel, nggak mungkin kita akan tunggu setengah jam lagi atau lebih ya kan. Ya tentu kita kan akan cari driver yang dekat dengan area kita ya. Seandainya SI ini tiba-tiba turun di area 30, di situ baru kita pesan, baru kita masuk. Nah, setelah kita udah masuk di 30, baru kita akan capai tujuan di sini di angka 70. Nah, seperti begini ya.
Jadi sama ya, jadi seperti kayak kita mau panggil Grab, tahu-taunya jarak jauh ya tunggu kita cancel, kalau dekat ya kita mau ya, apa kalau lagi urgent ya. Jadi ini sebagai contoh ya, ya semuanya ya tergantung gimana kalian kombinasi, gimana kalian melihat ya. Jadi setiap orang ya caranya berbeda-beda dan lihat juga beda ya. Intinya metode ini ya cukup dipertajamkan aja, jangan digonta-ganti, karena setiap metode itu pasti ada plus dan minus ya, tapi semua itu harus diperkuatkan yang namanya psikologi ya. Metode itu bisa kuat karena psikologi dan juga pondasi ya. Jadi nanti selama Anda trading, wawasan semakin luas Anda akan tahu bahwa trading ini yang dibutuhkan sebenarnya bukan sepenuhnya di metode, tapi dikombinasinya jadi sebuah pondasi. Kalau sudah ada nama pondasi, akan ada yang namanya mental yang kuat. Kalau tanpa pondasi, psikologinya tidak akan kuat, akan selalu FOMO, greedy, akan selalu terbayang-bayang di situ ya. Intinya kalau sudah punya pondasi, itu wajib disiplin, wajib ikuti aturannya. Kalau sehebat-hebat pondasinya, kalau Anda tidak sepenuhnya ikuti dan langgar aturan, masih pakai cara entry, pakai feeling, itu sama aja bohong ya. Jadi kita bisa ada sendiri ya, contoh pakai handphone ya kan. Handphonenya sama, tapi orang handphonenya sama, tipe sama, tapi orang pemakaiannya beda-beda. Mungkin ada yang pakai fiturnya lebih banyak, ada yang pakainya mungkin cuma sebatas telepon. Nah, ini perbedaannya di situ ya. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, share teman yang membutuhkan ya. Ini udah bosa mungkin saya buat ya, semoga ya gampang didengar ya. Dan sampai di sini, bye.